Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumi al-ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Abah Haji Sadri. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan al-Thawri qala dakhaltu ala Ja'far as-Sadiq wa qultu lahu ya ibna Rasulillah awsini. Qala ya Sufyan la muru'ata li kadhubin wala rahata li hasudin wala ikha'a li mululin wala su'dada li sayyi'il khuluqi. Ya ibna Rasulillah zidni. Qala ya Sufyan kuffa an maharimillah takun abidan warudha bima qasam laka takun musliman washhab innas bima tuhibbu ayashabuka bihi takun mu'minan wala tashabil fajir fayu'allimuka min fujuril akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Ghazali, Sufyan al-Thawri beliau pernah berkunjung kepada Imam Ja'far al-Sadiq. Imam Ja'far al-Sadiq ini guru dari imam-imam madhab, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini muridnya Imam Ja'far al-Sadiq. Sedangkan Imam Ja'far al-Sadiq ini cucu Nabi Muhammad yang kelima. Al-Imam Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin bin al-Imam Husain bin Sayyidina Ali ibni Abi Talib bin Sayyidatuna Fatimatu Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi Muhammad yang kelima. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah, murid dari Imam Ja'far al-Sadiq, Imam Ja'far al-Sadiq ini lebih mudah dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Ja'far al-Sadiq ini membawa tongkat. Karena kelihatan masih muda, ditegur, bukan tegur, yakni ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai Imam, kenapa engkau memakai tongkat? Bukankah engkau masih kuat? Engkau masih muda. Apa kata Imam Ja'far al-Sadiq? Wahai Abu Hanifah, ketahuilah, tongkat ini merupakan peninggalan datukku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa terkejutnya Imam Abu Hanifah ketika mendengarkan bahwasanya tongkat yang dipakai oleh Imam Ja'far al-Sadiq merupakan peninggalan datuknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipegang oleh Imam Abu Hanifah mulai ujung sampai atas
diciumi semuanya oleh Imam Abu Hanifah. Puter-puter diciumi semuanya. Dari mulai bawah sampai atas diciumi oleh Imam Abu Hanifah. Setelah selesai ditegur oleh Imam Ja'far Shadiq. Wahai Abu Hanifah, engkau berbuat sedemikian dahsyatnya dengan peninggalan Nabi Muhammad, dengan peninggalan datukku yang mufasil, yakni terpisah. Tongkat peninggalan Nabi Muhammad namun munfasil, terpisah. Kemudian ketahui oleh Abu Hanifah, peninggalan Nabi Muhammad yang muttasil, yang bersambung, ada di hadapanmu, kata Imam Ja'far As-Shadiq. Dalam darahku, kata Imam Ja'far As-Shadiq, mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung menciumi Imam Ja'far As-Shadiq sambil mengatakan, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, mencintai dirimu sama dengan mencintai kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disabdakan Nabi Muhammad, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluargaku, cintailah keturunanku, ahlu baitku, tanda cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah mengatakan mencintaimu sama dengan mencintai datukmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti membencimu, membenci salah satu dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, di antara penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala beserta imannya, disebabkan ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Man ta'ala bughdi ali Muhammad hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah yahudiyan au nasraniyan au gamaqal." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggal dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada dalam hatinya kebencian kepada salah satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengatakan, "Man mata ala bugdi ali Muhammad mata kafiron." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dalam hatinya ada kebencian terhadap salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, mata kafiron, maka dia akan meninggal dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, hati-hati. Kebanyakan iman seseorang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, rohnya dicabut oleh Allah beserta keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ada kebencian kepada salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam diri anak cucu Nabi Muhammad atau ahlul bait Nabi Muhammad mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencintai anak cucu Nabi Muhammad, sama hakikatnya mencintai Nabi Muhammad. Siapa yang membenci anak cucu Nabi Muhammad, hakikatnya membenci Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala akan murka. Dan kata ulama, orang tersebut kebanyakan akan dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan imannya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah.